Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan karunia nikmatnya kepada kita, walhamdulillah. Dan di antara nikmat Allah tabaraka wa taala adalah kesehatan yang saat ini kita rasakan, walhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga nikmat yang lebih besar daripada itu adalah kita bisa menggunakan kesehatan kita, waktu kita dalam rangka ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf karena terlambat. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tema selingan dan sifatnya nasihat supaya kita lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan lebih semangat Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagai manusia, kita manusia ini diciptakan dengan sifat lemah. Dan di antara kelemahan manusia adalah bahwa semangat dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala cepat berubah. Kadang dia semangat taat kepada Allah, kadang-kadang tidak. Satu sisi, satu saat dia bersemangat, satu sisi yang lain semangatnya melemah. Nah, ini yang kita bahas, bagaimana supaya iman kita stabil. Kita tetap senantiasa semangat dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput. Sebab bagi seorang muslim, ketaatan itu adalah napas panjang. Kalau kita ibaratkan, ada perlombaan lari, ada jarak pendek, dan ada maraton jarak panjang. Maka ketaatan kita kepada Allah itu bagaikan lari maraton dan finishnya adalah saat kematian. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Apa ujung ayatnya, Bu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian bisa. Dan ingat, jangan sampai kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian sampai keyakinan datang kepada kalian. Keyakinan itu maksudnya adalah al-maut atau kematian. Jadi kita harus menjaga semangat kita, stabilitas keamanan kita, keimanan kita sampai kita mati. Allah Ta'ala juga berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau selesai melakukan satu ketaatan, siap-siap melakukan ketaatan yang lainnya. Rasulullah SAW juga beliau mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Yang paling menentukan dari kehidupan seorang hamba adalah amal dia di penghujung hidupnya. Ketika seseorang terbiasa melakukan satu amal dengan konsisten, dengan istiqamah, maka dia akan wafat di atas amal kebiasaan dia tersebut. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu tersebut. Nah, kita sebagai manusia, ibu-ibu, itu mempunyai
banyak titik lemah. Di samping kita lemah, juga ada dua musuh. Yang pertama adalah musuh eksternal dari luar, yaitu iblis dan syaitan, bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hati kita itu senantiasa dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya, juga diajak untuk melakukan kemaksiatan. Adapun yang kedua adalah musuh internal dari kita sendiri. Semua kita, saya, ibu-ibu, semua kita di sini itu punya namanya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal yang jelek. Maka Rasulullah SAW biasanya dalam khutbatul hajah beliau berdoa berlindung, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung daripada jeleknya jiwa kami, hawa nafsu kami, wa sayyiati a'malina, dan jeleknya amalan kami. Jadi masing-masing saya, ibu-ibu, kita semua itu punya sisi yang jelek dalam diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada jeleknya jiwa kita dan juga hawa nafsu serta amal kita. Apalagi yang namanya iblis, Bu. Iblis diciptakan kapan? Sejak zaman sebelum Nabi Adam. Kalau saat ini masih hidup dan sampai kiamat, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah satu kelebihan kepadaku supaya usiaku sampai hari kiamat. Jadi iblis itu usianya dari sejak zaman dulu sebelum Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa juta tahun, bayangkan. Demikian juga jin. Syaitan dari kalangan jin itu, ibu-ibu, usianya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka punya rekam jejak bagaimana cara menggoda manusia, punya lengkap strategi untuk menjatuhkan dan memalingkan manusia, bahkan yang paling solih pun mereka berpengalaman menggoda para nabi. Nabi saja digoda, Bu. Tapi bedanya nabi itu diberikan oleh Allah satu keistimewaan, yaitu sifat maksum namanya. Maksum itu dijaga oleh Allah daripada dosa. Demikian juga iblis dan bala tentaranya berpengalaman untuk menggoda orang-orang yang bahkan sangat soleh di zaman dulu, saat ini, bahkan saat akan datang sampai hari kiamat. Apalagi kita yang ecek-ecek ini. Iblis sangat gampang beserta bala tentaranya untuk menggoda dan memalingkan kita. Maka kita nggak perlu bingung. Oh, si fulanah kok dulu rajin ngaji, saat ini sudah nggak rajin. Si fulanah dulu kok pakai jilbab menutup auratnya, sekarang kok nggak lagi. Ya, demikianlah kehidupan. Maka jikalau kita melihat yang lain lemah semangat, kewajiban kita adalah menasihati dan mengambil pelajaran. Kemudian bersyukur kepada Allah, kita masih di atas hidayah dan di atas istiqomah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masing-masing jiwa harus takut. Saya, ibu-ibu, kita semuanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saat ini taat. Alhamdulillah saat ini di atas hidayah, di atas tauhid dan as-sunnah, tidak maksiat dan tidak bid'ah. Nah, kita harus takut jangan sampai hal yang demikian berubah, atau kemudian kita wafat di atas su'ul khatimah. Makanya dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihafal oleh anak-anak kita itu, salah satu bunyi hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda,
di mana beliau menyatakan inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha. Ada kalanya seorang di antara kalian dia adalah orang soleh, beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak dia antara dia dengan surga Allah hanyalah 1 jengkal. Kemudian dia berbalik, naudzubillah, dia melakukan amalan penduduk neraka, pas saat itu dia wafat. Kadang-kadang kan ada godaan, 1 kali ini habis maksiat kemudian bisa tobat. Nah, pas maksiat meninggal. Maka sering dalam kehidupan nyata itu kita temukan ada yang meninggal sedang zina, padahal mungkin dia pun juga sama dengan syubhatnya. 1 kali saja habis ini bisa tobat. Ada yang lagi mabuk tahu-tahu meninggal, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, bagaimanakah cara menjaga stabilitas keimanan kita supaya kita tetap semangat ibu-ibu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dunia boleh berubah, ya kan? Dunia boleh kacau balau, hiruk pikuk, apalagi kan saat ini lagi pemilu Bu ya. Lagi hiruk pikuk pemilu, ya macam-macam beritanya. Dunia boleh kacau, tapi yang nggak boleh berubah dan nggak boleh kacau adalah semangat keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah. Itu kita wajib jaga, ibu-ibu, wajib jaga. Nah, yang pertama, ibu-ibu, seseorang itu bisa menderita satu penyakit. Penyakitnya namanya adalah al-futur. Al-futur itu adalah berbalik arah dari sebelumnya, atau disebut dengan al-inqilab. Al-inqilab itu adalah berbalik arah. Awalnya bertauhid, berbalik jadi berbuat kesyirikan. Awalnya sunnah, inqilab, berbalik menjadi melakukan kebid'ahan. Awalnya dia berusaha taat, berbalik menjadi melakukan kemaksiatan. Al-inqilab, atau biasanya orang nyebutnya dengan penyakit futur atau lemah semangat. Nah, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah biasanya sebabnya adalah karena tidak ikhlas. Adamul ikhlas bil amal, tidak ikhlas ketika beramal. Syaitan itu telah bersumpah kepada Allah, aku akan mendatangi manusia dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Ya Allah, engkau tidak akan dapatkan hambamu bersyukur kepada engkau kecuali 1 yang susah aku goda, kata iblis. Siapa mereka? Orang yang ikhlas. Jadi syaitan itu putus asa Bu, goda orang yang ikhlas. Digoda dengan jabatan, nggak mau. Digoda dengan harta juga nggak mau. Sebab dia ikhlas menginginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita semua, saya, ibu-ibu, kita semua, untuk melihat keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Kita nilai selama ini sudah ikhlas atau belum. Kalau belum, kita benahi. Biasanya yang banyak begini Bu, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jadi penting bagi kita untuk menjaga keikhlasan. Al-ikhlas itu adalah, keikhlasan itu adalah engkau ketika beramal murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan dan balasannya.
tidak memandang pada pujian manusia dan keuntungan dunia. Ikhlas itu adalah seseorang melakukan satu ketaatan murni hanya mengharap wajah dan balasan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak untuk apa? Yang pertama pujian manusia. Yang kedua apa tadi? Keuntungan dunia. Ini betul-betul ikhlas. Contoh gak ikhlas gimana Ustadz? Ya, seseorang melakukan ketaatan tapi niatnya supaya dipuji atau mendapatkan keuntungan dunia. Yang gampang kalau saat ini, zaman-zaman pemilu ini, kalau contoh gak ikhlas apa Bu? Contoh gak ikhlasnya apa Bu? Ibu-ibu tahu gak? Kalau caleg itu kan biasanya nyumbang-nyumbang Bu ya. Nah, itu kira-kira itu kan ketahuan ya. Ikhlas atau enggak? Lah Ustadz kan nggak boleh membahas tentang niat. Tapi kan jelas ketahuan biasanya Bu ya, seperti itu. Kita tidak membahas niat, tapi besar kemungkinan memang tidak ikhlas. Nah, penting bagi kita untuk ikhlas. Dan ikhlas ini wajib seseorang jaga. Wajib seseorang jaga bagaimana dia senantiasa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tipsnya dari para ulama adalah engkau akan ikhlas kepada Allah jikalau keadaan engkau saat sendirian minimal sama atau lebih baik daripada saat bersama manusia, dan engkau memperbanyak amalan-amalan rahasia yang hanya diketahui oleh engkau dan Allah. Ini yang paling gampang Bu, tips untuk ikhlas. Gampang atau susah Bu ya? Kita keadaannya, kesolehan kita sama antara sendirian sama saat teman-teman, saat orang lain, atau bahkan lebih baik. Yang kedua, kita banyak amalan-amalan rahasia. Itu tips untuk ikhlas. Ini yang pertama kata para ulama. Jadi seseorang kalau nggak ikhlas itu mudah berubah Bu. Seseorang kalau tidak ikhlas mudah berubah. Saat di depan manusia baik, saat di belakang manusia dia melakukan maksiat. Dia lebih mengutamakan pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas dalam definisi para ulama yang lain adalah bahwa engkau memurnikan niat dalam hati engkau hanya untuk Allah. Sebab Allah hanya melihat kepada hati manusia. Maka ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Maksudnya keikhlasan kalian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab seseorang lemah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nuntut ilmu, baik itu ibadah, baik itu infak dan lainnya, itu adalah karena jarang mengingat kematian dan panjang angan-angan serta terlena dengan dunia. Ini yang kedua. Sedikit mengingat kematian, melupakan kematian, seakan-akan dia hidup 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfasanah. Dia merasa seakan-akan dia di dunia ini hidup 1000 tahun.
Sampai-sampai dibuat puisi. Apa puisinya itu ya? Apa namanya? Ya, ada puisi 1000 tahun itu. Nah, ini kan namanya lupa kematian, panjang angan-angan. Padahal kita oleh Rasulullah SAW diperintahkan aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kemudian enggak boleh panjang angan-angan dan tidak boleh tenggelam untuk di dalam dunia, sebaliknya menggunakan dunia untuk kehidupan akhirat. Dunia dikejar, dunia tetap diusahakan, tetapi ditujukan untuk akhirat. Ini yang kedua. Jadi biasanya orang yang tenggelam dengan dunia, sibuk siang malam, yang ada di pikiran dia adalah cuan. Cuan itu maksudnya cari untung gitu, Bu. Panjang angan-angan sampai melupakan kehidupan setelah kematian dan melupakan kewajiban. Nah, itu biasanya gampang berubah, tergantung angin bertiup ke mana. Di mana yang menguntungkan, maka dia akan ke sana. Kenapa? Sebab yang menjadi fokus dan ambisi dia adalah dunia. Teman bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Awalnya dipuja, tapi lama-kelamaan bisa dinista dan dihina. Itu kan contohnya di pemilu juga banyak, Bu ya. Dulu kawan, ya kan? Kita nggak bahas pemilu sih, Bu. Tapi maksudnya ya supaya kita paham. Ya, begitulah dunia perpolitikan. Dulu teman, sekarang jadi lawan. Dulu dipuja, sekarang dihina. Ya, seperti itulah, Bu. Kenapa? Sebab ada adagium, tidak ada teman dan lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan abadi. Seperti itu, Bu ya. Ini yang kedua. Maka nggak boleh kita menjadikan dunia ambisi kita melebihi akhirat. Apa patokannya? Kalau ketiga kita mencari dunia sampai melupakan akhirat, dan yang kedua sampai melupakan dan mengorbankan akhirat, dan yang kedua sampai melupakan kewajiban ibadah. Itu berarti kita telah menjadikan dunia sebagai ambisi melebihi keinginan akhirat. Orang seperti ini biasanya cepat berubah, Bu. Cepat sekali berubah. Bahkan jikalau itu ustadz atau ulama, fatwanya bisa berubah tergantung kepentingan. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Adapun yang ketiga, seseorang bisa sangat berubah kalau lingkungan dan teman dekatnya itu adalah lingkungan dan teman yang jelek. Hati-hati memang. Jadi kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek yang ngajak kepada kemaksiatan, juga berlindung dari teman yang mengajak kepada kemaksiatan. Rasulullah SAW mengingatkan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung dengan teman dekatnya. Maka hati-hati memilih teman. Hati-hati memilih teman. Kalau zaman sekarang baik dunia nyata maupun dunia tidak nyata, hati-hati milih teman. Teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia ngajak pada kebaikan, mengingatkan tentang kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang penyesalan penduduk neraka, salah satunya adalah
ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai Allah, seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan dan fulanah sebagai teman, sebab mereka adalah orang yang jelek, teman yang jelek. Mereka menyesatkan aku setelah aku sebelumnya di atas hidayah. Jadi penting bagi kita cari lingkungan, tetangga, teman yang baik. Demikian juga kita pilihkan anak-anak kita lingkungan dan teman yang baik. Salah satunya dengan cara yang menyekolahkan ini. Ini salah satu ikhtiar kita supaya dia berteman dengan teman yang baik. Semoga saja insya Allah. Jadi kita cek teman-teman kita. Apalagi di zaman pemilu ini, Bu. Kalau kita nggak kuat-kuat ikut pusing. Jadi ibu-ibu lakukan tagaful. Tagaful itu adalah cuek. Mau orang ngomong apapun tentang pemilu nggak usah ditanggapin ibu-ibu. Apalagi dimasukkan dalam hati, jangan. Ada satu penyakit kejiwaan ibu-ibu, dan itu hanya menimpa saat pemilu. Kenapa? Dia sangat fokus. Setiap isu di pemilu dia baca, dia tanggapin, dia komen, dia debat. Cuek saja. Yang penting kita itu taat kepada Allah, nuntut ilmu, rezeki juga tercukupi. Ya enggak perlu pusing-pusing, dukung sana, dukung sini. Kita doakan saja, begitu Bu ya. Iya, ini jadi kemana-mana jadinya Bu ya, nggak apa-apa ya. Yang selanjutnya adalah menyepelekan satu dosa yang dianggap kecil. Menyepelekan dosa kecil. Itu biasanya lama-kelamaan jatuh pada dosa besar. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati oleh kalian dosa yang dianggap kecil. Fa innama mathalu muhaqqaratidz dzunubi. Sesungguhnya perumpamaan bahayanya dosa kecil bagaikan satu kaum yang mereka singgah dalam satu perjalanan di satu lembah. Kemudian mereka mengumpulkan ranting, kemudian bahkan bisa untuk memasak roti mereka menjadi api yang besar. Jadi dosa kecil itu bahaya karena dianggap kecil. Enggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. La sagirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Wala kabirata ma'at taubati wal istighfar, tidak ada dosa besar kalau seseorang senantiasa taubat dan istighfar. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang dua keadaan yang berbeda. Orang mukmin, kata Rasulullah, yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Orang mukmin itu kalau melakukan dosa besar, dia merasa seakan-akan berdiri di bawah gunung. Kemudian dia merasa gunung itu akan jatuh menimpa dia. Adapun orang yang munafik, ahli maksiat, al-fajir, mereka ketika melakukan dosa merasa dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia abaikan dengan hanya mengusir lalat tersebut. Ini perumpamaan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, syaitan itu putus asa untuk menggoda kalian. Dan ketika syaitan putus asa menggoda kalian,
maka syaitan masuk pada satu pintu, yaitu pintu dosa kecil. Jadi tidaklah syaitan itu putus asa menggoda manusia kecuali masuk dari dua pintu. Yang pertama, menggoda lewat dosa-dosa yang dipandang sangat kecil. Yang kedua, syaitan kalau putus asa menggoda laki-laki lewat pintu wanita. Ada dua pintu tadi Bu. Yang pertama apa? Syaitan kalau putus asa menggoda seorang hamba. Yang pertama apa? Dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa, ini kan cuma dosa kecil. Yang kedua, lewat pintu lawan jenis. Syaitan akan numpang. Ya, numpang lewat dua pintu tersebut. Maka hati-hati dosa kecil, Bu. Kita tidak boleh menyepelekan dosa kecil. Yang berikutnya adalah mengikuti syubhat dan juga fitnah syahwat. Fitnah itu adalah sesuatu yang bisa mengubah hati manusia. Itu disebut secara umum sebagai apa? Fitnah. Bukan fitnah tuduhan, Bu ya. Fitnah itu maksudnya sesuatu yang bisa mengubah hati manusia. Fitnah itu ada dua, Ibu. Ada fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu yang berkenaan dengan keyakinan. Awalnya kita yakin tauhid, kemudian ada syubhat tentang kesyirikan. Awalnya kita yakin sunnah, kemudian ada syubhat sehingga seseorang bisa berubah melakukan kebid'ahan. Itu namanya apa tadi Ibu? Syubhat. Syubhat. Ada juga yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah memperturutkan hawa nafsu. Ya, baik terhadap harta, tahta maupun lawan jenis. Dua ini kita harus hati-hati. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat misalkan hati-hati nuntut ilmu. Jangan sampai nuntut ilmu terhadap mereka yang bahkan memberikan syubhat. Sesungguhnya hati itu lemah, kata Al-Imam Az-Zahabi, dan syubhat itu bisa menyambar hati manusia. Jadikan hati kalian bagaikan cermin yang bisa menolak dan memantulkan syubhat. Jangan jadikan hati kalian seperti kanebo. Kanebo itu kan kalau basah gimana, Bu? Ya, tapi kalau sudah kering, Masya Allah, kanebo ya, spon. Nah, hati-hati fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang berikutnya adalah hal yang bisa memalingkan seseorang dari ketaatan adalah kalau menyepelekan harta yang diharamkan. Yang halal diambil, yang diharamkan juga diambil. Itu ternyata punya pengaruh terhadap hati, Bu. Harta yang halal akan punya efek menjadikan seseorang semangat taat untuk kebaikan. Bisikan dalam hatinya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Harta yang diharamkan sebaliknya membuat gelisah dan mengajak bisikan-bisikan yang ada dalam hati untuk melakukan kemaksiatan. Maka jangan sepelekan harta yang diharamkan. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Yang berikutnya terakhir yang bisa melemahkan semangat dan seseorang berpaling dari ketaatan itu adalah meninggalkan majlis ilmu. Lama nggak muncul di pengajian, atau hanya mencukupkan majlis ilmu online, nggak pernah datang ke majlis ilmu offline. Ini juga berpengaruh terhadap semangat ibu-ibu. Ya, saya kira sampai di sini nasihat singkat untuk saya dan kita semua sebagai kajian tematik.
Mungkin selebihnya kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan Bu. Ini bukan tentang pemilu kan Bu ya? Silahkan Bu. Waalaikumsalam. Amin. Iya. Iya. Iya, jadi zakat ini berkenaan dengan kewajiban Allah. Kita misalkan bandingkan dengan kewajiban sholat Bu ya. Sholat, kalau seseorang lama nggak sholat, kemudian dia tobat, sholatnya itu diganti, diqadha, atau dia cukup tobat dan memperbaiki sholat dia yang ada, yang wajib ditambah yang sunnah. Cukup taubat, memperbaiki. Salat yang ditinggalkan tadi tidak diqadha, kecuali atas pendapat Al-Imam Syafi'i mungkin. Nah, beda dengan zakat ibu-ibu. Misalkan seseorang pas hidupnya beberapa kali nggak zakat, qadarullah wafat meninggal, ahli warisnya belum berhak atas harta peninggalan. Harta peninggalan yang wafat belum bisa dijadikan harta warisan sampai zakat yang terhutang itu ditunaikan juga, dicek. Nah, apalagi kita misalkan secara umum dulu pernah nggak zakat, tinggal kita hitung ulang, estimasi dengan jumlah yang aman, kemudian cepat dikeluarkan. Sebab godaannya besar Bu. Kalau kita punya ya 100 juta, itu kan zakatnya masih 2,5%, 2,5 juta. Kalau ibu-ibu semoga saja punya duit 1 miliar, atau jangan tanggung-tanggung Bu ya. Ya berapapun lah. Itu zakatnya berapa? 25 juta. Terasa juga Bu ya, mengeluarkan 25 juta. Kalau diputar dulu lumayan Bu ya. Nanti sajalah. Nah, itu Bu godaannya. Kalau kita sempat lalai atau menunda, cepat dikeluarkan setelah diestimasi, dihitung dengan angka yang aman. Jangan angka yang minimal, tapi di atasnya supaya lebih hati-hati. Itu berarti hutang. Ustadz, dulu saya nggak mengeluarkan zakat, kemudian saat ini uangnya sudah habis. Itu dianggap sebagai hutang kepada Allah. Begitulah kalau kira-kira begitu. Baik, ya. Betul, ya, seperti itu. Sebab zakat itu disegerakan dan boleh didahulukan, tapi tidak boleh ditunda. Sebab itu berkenaan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua, hak fakir dan miskin, orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Jadi tinggal
diperbaiki, kemudian diingat, kemudian langsung dikeluarkan. Semoga dimudahkan. Ya, ada yang lain silahkan. Ya, iya. Silahkan ibu-ibu, ada yang lain pertanyaan? Ya. Iya. Mereka meminta door prize sama kita untuk sumbangan door prize. Apakah kita memang boleh berbagi? Apakah bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana Pak? Ya, perusahaan catering kemudian dibeli ya. Bolehkah memberikan door prize kepada klien yang bekerja sama dengan kita pada saat mereka ada acara seperti itu Pak Ustaz? Jadi mereka beranggapan bahkan kita sudah belanja sama kamu kan masih dong kita untuk iya. Ini kayaknya dulu sudah pernah kita bahas tentang status hukumnya. Pas bahas apa dulu ya? Oh iya. Kalau kita sebagai owner perusahaan kemudian ngasih ke customer kita, klien kita, maka tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah, Bu. Yang masalah itu kalau ada kepentingan. Jadi kalau sebagai layanan supaya customer atau klien kita loyalty service kita seperti itu, sebetulnya hukum asalnya nggak masalah. Kalau itu B2B itu istilahnya apa ya? Perusahaan ke perusahaan, bukan ke personnya, Bu. Yang bermasalah adalah kalau di perusahaan yang klien kita atau customer kita tadi ada person yang menangani untuk pengadaan, kemudian terhadap person tadi kita sering ngasih apa istilahnya, ya itulah, ya entertain atau apalah. Nah itu yang hukumnya sebetulnya nggak boleh, tapi ya memang zaman sekarang susah, Bu. Tapi kalau sifatnya layanan service loyalty service ke perusahaan B2B nggak masalah. Tapi hanya khusus ke person, apalagi ada embel-embel di depan, nah itu nggak boleh. Takutnya masuk dalam suap. Kamu masukin perusahaan catering saya nanti sekian. Itu lazim terjadi memang, tapi memang ya karena dia perusahaan, dia terikat dengan etika di perusahaan, sebetulnya nggak boleh yang demikian. Kalau terhadap ASN memang sama sekali nggak boleh. Kalau terhadap pemilik perusahaan boleh malah, Bu. Misalkan tadi Ibu perusahaan catering, kemudian ada klien perusahaan. Nah, pemiliknya itu sedang ada hajatan nikahan, kemudian kita kasih hadiah, nggak masalah. Tapi yang masalah tadi ketika ada satu karyawan tanpa diketahui perusahaan menerima berbagai macam fasilitas karena tugas perusahaan yang dia lakukan, kecuali itu dibolehkan oleh tempat perusahaan di mana dia bekerja. Kalau dibolehkan maka nggak masalah. Ya silahkan, ada yang lain, Ibu. Ya.
Iya, ngendap, kemudian di atas nominal nisab. Kalau itu ditahan ya berarti terus berlaku setiap tahun kalau ditahan gitu Bu. Lebih hati-hati demikian, tapi minimal yang dulu saja kewajiban minimal gitu Bu ya. Tapi kalau hati-hati memang hanya pertanyaannya itu realnya tersimpan ataukah itu terpakai kan begitu ya. Kalau tersimpan kan otomatis setiap tahun zakat. Kalau terpakai sebetulnya memang hanya satu kali, tapi sengaja menunda itu satu kesalahan dan dikhawatirkan ya bisa dibilang dosa gitu ya. Maka dibayarkan satu kali. Tapi kalau uang itu ditahan di tabungan di atas nisab bersama tabungan yang lain berarti dihitung setiap tahun. Gitu Bu. Bisa dipahami nggak ya? Jadi kalau misalkan uang itu ada wujudnya di rekening bersama dengan tabungan yang lain ya berarti setiap tahun sebab di atas nisab. Tapi kalau waktu itu ada harta sampai nisab harusnya dizakati tapi dipakai dan saat ini wujudnya nggak ada lagi, itu satu dosa dan kesalahan, dikeluarkan zakat yang dulu satu kali. Nah, ya silakan ada yang lain. Ya. 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 Misalkan usaha apa tadi Bu? Ya, apotik. Ya. Poin. Nanti cashback ya. Hukum asalnya boleh saja sih Bu. Itu sama tadi kayak loyalty service tadi supaya customer loyal. Kemudian ada semacam additional value untuk kepuasan pelanggan dan supaya loyal, maka hukum asalnya boleh-boleh saja, bonus lah ya, hukum asalnya boleh saja diterima. Sama seperti penjualan yang lain, isi ulang 5 kali gratis 1 misalkan, itu juga boleh. Oh iya. Ya alhamdulillah, ini sebagai penutup juga motivasi. Sebetulnya kalau dilihat dari kacamata bisnis ibu-ibu, karena saya orang ekonomi dan bisnis, Balikpapan saat ini lagi untung sebetulnya Bu. Untung maksudnya buat dunia usaha. Sebab yang pertama pertumbuhan ekonominya bagus Bu ya. Yang kedua ya dapat bonus penduduk bertambah. Penduduk Balikpapan konon tiap hari saat ini bertambah Bu. Makanya juga salah satu efek negatifnya kan macet Bu ya. Bahkan saya diberitahu Agustus nanti itu semua rental mobil, semua hotel habis Bu, di di booking semua. Jadi sebetulnya usaha apapun di Balikpapan saat ini kalau kita telaten, rajin dan bagus kualitasnya, entah itu servis seperti laundry, entah itu makanan, entah itu penginapan, dapat momentum yang sangat baik. Jadi daripada pusing mikirin pemilu, lebih baik fokus cari cuan gitu yang halal. Saya lihat sebagian ibu-ibu, Masya Allah, tiap hari yang diomongin adalah calon si A, calon si B. Ya lebih baik fokus ya ibadah, nuntut ilmu, cari cuan.
Dan memang di Balikpapan saat ini pas, alhamdulillah dengan izin Allah, kalau kita semangat cari yang halal dimudahkan oleh Allah, terutama bagi kaum bapak-bapak gitu ya, nggak ada alasan. Ya, saat ini Balikpapan banyak dapat bonus demografi, bonus kependudukan, bonus perputaran uang, pertumbuhan ekonomi. Ya, asal mau usaha, kan begitu Bu ya? Seperti itu. Dan momentum ini harus dimanfaatkan. Dulu di zaman dulu di Jabodetabek itu suku aslinya apa Ibu? Di Jakarta dulu suku aslinya apa namanya? Betawi. Nah, Betawi saat ini sudah jarang yang punya tanah di Jakarta. Rata-rata tahun 70, 80 itu dijualin. Kemudian pindah ke pinggiran, itu pun dijual lagi. Nah, kayaknya Kaltim itu mengulangi sejarah yang terulang tahun 80-an, 90-an, 70-an, 80-an, 90-an. Maka kita yang ada di Balikpapan ini nggak boleh lemah semangat. Kita juga harus aktif mengambil peluang. Boleh dunia itu semangat, tapi diniatkan untuk akhirat. Demikian ibu-ibu kira-kira kajian kita pagi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga ada faidahnya. Dan tadi kalau nyinggung-nyinggung sedikit tentang pemilu, anggap saja sebagai selingan. Sebab itu memang kenyataan banyak orang yang tidak tahu kapasitasnya, kemudian ngomongin pemilu sampai dia pusing sendiri seperti itu. Kemudian dia jatuh dalam dosa ghibah, jatuh dalam dosa fitnah, jatuh dalam dosa hizbiyah, seperti itu. Maka ya cukupkan kita dengan amal soleh. Kemudian terhadap hal yang ada saat ini cukup kita doakan. Sebab semuanya adalah muslim. Beda hal satu non muslim kafir, satu muslim. Kalau semuanya muslim ya kita doakan saja Bu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.